Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, buka buku, buka dunia. Kali ini kita akan membahas buku 99 Tangan Tuhan di Aceh, misteri dan keajaiban tsunami yang terjadi pada Minggu 26 Desember 2004 jam 8.15 di Aceh. Buku ini terdiri dari 99 cerita. Saya akan uraikan. Yang pertama, diterjang ombak, terpelanting ke atap rumah. Satu keluarga berpelukan membentuk benteng pertahanan melawan ombak. Tapi terjangan air bah mampu mencerai-beraikan mereka hingga ke atap rumah. Pagi itu seperti biasa, Teku Darusman pergi ke warung, membuka kedai kopi dari rumahnya di Punge Ujung, kota Banda Aceh. Warung itu hanya berjarak 200 meter. Dua anaknya, Tut Fadila 2 tahun dan Teku Rian 6 tahun ditinggal bersama ibunya. Kedai baru saja dibuka ketika tiba-tiba hebat gempa menggoyang warungnya. Takut terjadi apa-apa, Teku Darusman memutuskan pulang. Dia dapati anak istrinya selamat, meski rumah tetangganya ambruk rata dengan tanah. Setelah tenang, Darusman kembali ke warung, niatnya ingin berbenah. Namun sekali lagi, keinginannya membuka kedai kopi itu urung ketika tiba-tiba banyak orang dari pantai Ulele dekat pelabuhan Ulele berlarian. Air naik, air naik. Darusman kembali ke rumahnya menemui anak istrinya. Di rumah, anak istri dan dua iparnya juga panik. Mereka keluar rumah dan akan pergi meninggalkan tempat itu ke dataran yang lebih tinggi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Baru saja akan meninggalkan rumah dari arah pantai Ulele sekitar 10 meter dari tempat tinggalnya, air bah berdiri tegak setinggi 5 meter. Seperti menghadang langkahnya. Keluarga ini berpelukan. Cut Fadilah dipeluk ibunya dan Darusman memeluk keduanya. Teku Rian dipeluk pamannya Abdul Aziz. Mereka berteriak, "La ilaha illallah." Air menghantam. Blus. Segala jenis kayu balok, pohon-pohon tumbang ikut menabraknya. Ikatan keluarga ini lepas, plas. Darusman masih sadar. Tubuhnya ini berputar-putar diombang-ambingkan pusaran ombak. Di dalam hati, Darusman berujar kepada Tuhan, "Tuhan, kalau memang kematian ini lebih baik bagi saya, maka secepatnya cabut nyawa saya. Saya sudah tidak kuat menahan rasa sakit seperti ini. Tetapi kalau Engkau tidak ingin mengambil nyawaku, selamatkan aku." Seketika itu juga ombak menghantam tubuhnya hingga Darusman terpelanting ke atas. Ajaibnya, dia justru jatuh ke sebuah rumah yang berjalan dan tangannya menggenggam tembok. Merinding. Di atas rumah itulah Darusman sadar. Dia selamat dari gempuran ombak berikutnya. Ombak yang lebih kecil dari ombak pertama. Setelah air mulai turun, keajaiban juga terjadi pada keluarganya. Anak, istri, dan adik iparnya juga selamat. Padahal saya berpikir mereka sudah mati di bawah arus. Keajaiban itu sama dengan yang dirasakan Darusman. Istrinya terpelanting ke atap rumah orang, 50 meter dari rumahnya sendiri. Adiknya ditemukan berada di atap rumah orang yang juga bersama anaknya, Teku Rian. Sementara adik iparnya Rita ditemukan berada di atap rumah orang lain bersama anaknya, Cut Fadilah. Anak-anak saya pingsan saat ditemukan. Setelah berhasil dievakuasi ke Banda Aceh oleh regu penolong, keluarga ini dibawa ke Medan dan diterbangkan ke Jakarta. Tetapi Rian masih sangat trauma, begitu juga Cut Fadilah. Terdengar suara gemeris AC saja, Teku Rian langsung pusing dan berteriak-teriak. Masya Allah. Tutu relawan yang mendampingi anak Darusman di RSPAD. Begitu juga Cut Fadilah.
Suara pesawat yang membawanya ke Jakarta dianggapnya suara gemuruh ombak. Dia kejang-kejang, ungkap Darusman. Terutama kalau dia melihat suster berbaju putih, dia trauma melihatnya. Darusman sendiri menangis karena tak tahu harus kemana setelah keduanya sembuh. Saya tak punya apa-apa lagi. Di Jakarta saya tak punya saudara. Tuturnya pasrah, berharap pertolongan. Sekitar 16 keluarganya di Aceh tewas dan hilang tak ditemukan. Buku ini dirangkum dan dikisahkan oleh Sri Widodo dan Ikhwan Nur Sujoko sebagai editor.